siang Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang. Ya, pertama-tama terima kasih banyak atas waktu Ibu Kepala Sekolah. Di sini saya akan mewawancarai Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena Ibu selalu mendukung kegiatan saya sebagai program calon guru penggerak. Nah, niki salah satunya yaitu mewawancarai kepala sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Baik, langsung saja Ibu, untuk saya menanyakan beberapa pertanyaan yang ada. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di lingkungan sekolah kita? Ya. Terima kasih Bu Nita ya, pertanyaannya akan keputusan kasus yang kita hadapi di sini dalam keputusan dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Nah, di mana kasus dilema etika itu yaitu satu kasus yang benar, sama-sama benar ya. Nah, dan yang itu tidak terkait dengan hukum. Nah, kalau rujukan moral itu kasus yang benar tentu melawan yang salah. Tapi di kita kan di kita negeri Hindu ini yang kita dapat alami ya akan kasus dilema etika itu, tentunya kita hadapi di sini memberikan satu keputusan karena benar, sama-sama benar, tentu diperlukan satu keputusan yang bijak. Berarti sesuai dengan kasus, kita mengambil keputusan itu sesuai dengan fakta yang ada di sekolah kita. Ya, baik. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi Bu bilang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut? Iya, dalam mengambil keputusan yang dilema etika itu ya, tentunya kita itu tidak senangnya sendiri ya. Biarpun sebagai kepala sekolah sini, tentunya kita selalu berkonsultasi dengan unsur sekolah yang ada di sini. Baik Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama mengambil keputusan? Ya, dalam mengambil suatu keputusan ini tentunya langkah-langkahnya yaitu memahami memahami kasus yang ada, karena apalagi itu kasusnya sama-sama benar, dan yang kedua duduk bersama sama semua unsur di sini untuk mendapatkan suatu keputusan. Sudah itu saya sebagai sekolah mengambil keputusan kasus yang sama-sama benar dilema etika itu dengan bijak yang sudah disepakati bersama dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal itu tentunya kan memang harus berpikir dulu dalam menindaki kasus yang dilema etika itu. Dan itu mengambil keputusannya pun itu tidak harus terburu-buru. Nah, tentu selalu berkonsultasi, sharing sama unsur sekolah dan juga pengawas yang mendampingi kita. Baik Ibu, nah dari pengambilan keputusan tersebut tentunya ada sebuah tantangannya Ibu ya. Nah, dari sana hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, tentunya tantangan yang saya hadapi di sini ya, karena kasusnya sama-sama benar itu. Ya.
karena masih belum maksimalnya akan keteraturan kelas itu. Nah, terciptanya disiplin positif itu belum, jadi perlu masih ditingkatkan. Nah, baik Ibu, untuk selanjutnya, apakah Ibu mempunyai atau memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal ya, kita tidak punya jadwal karena kasus itu akan datang, kan tidak kita akan jadwal kan ya. Nah, itu ada sewaktu kapan datang kasus, sudah itu, nah di situ baru kita tetap konsultasi dulu dengan semua, berkolaborasi dengan unsur sekolah. Ya, baik Ibu. Nah, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Faktor-faktor yang membantu ya tentunya semua unsur yang ada di sekolah ini, satuan ini, karena kita selalu berkolaborasi untuk memajukan satuan ini. Nah, baik Ibu, yang terakhir Ibu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan saat dilema etika? Pembelajaran yang terbaik ya, tentunya di sini dalam mengambil keputusan dilema etika ini, kita tentunya tidak semena-mena. Baru jadi sebagai kepala sekolah tidak semena-mena akan mengambil suatu keputusan sendiri, tapi kita selalu berkolaborasi bersama dengan unsur semua yang ada di satuan kita, terutama guru dalam meningkatkan satuan ini. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan kepada Tiang. Ibu sudah meluangkan waktunya dari tugas wawancara dengan terhadap kepala sekolah. Untuk selanjutnya, saya mohon bimbingan dari Ibu selalu sebagai kepala sekolah Tiang. Ya, terima kasih Ibu. Oke. Baik, selamat siang Ibu Kepala Sekolah dari TK Sari Mekar. Saya Mita Pratiwi selaku calon guru penggerak akan mewawancarai tentang modul saya, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertama-tama terima kasih atas waktunya Ibu, karena saya sudah menyita sedikit waktu Ibu untuk wawancara. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sekarang baik. Baik, saya lanjut saja Ibu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana pendapat Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada pada lingkungan sekolah TK Sari Mekar? Oke, saya coba menjawab. Cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kami itu dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Nah, kemudian selanjutnya kesimpulan itu kita dapat gunakan sebagai tindak lanjut untuk pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Nah, terus selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Niki, dan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, sebelum keputusan itu diambil, tentunya terlebih dahulu kita kumpulkan fakta-fakta dari teman-teman atau siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian menganalisis benar atau salahnya dari kasus tersebut.
kemudian membuat alternatif solusi dan membuat keputusan dari permasalahan tersebut. Kemudian keputusan yang diambil itu harus memegang teguh kebijaksanaan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama terjadinya kasus yang ada di lingkungan sekolah TK Sari Mekar? Langkah-langkah yang kita ambil selama ini jika terjadi kasus tersebut, yang pertama yaitu menentukan penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian langkah berikutnya menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian berdiskusi dengan warga sekolah seperti rekan-rekan guru, komite, dan yayasan. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan. Kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan sehingga keputusan yang diambil tidak menguntungkan satu belah pihak. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang efektif dalam penyelesaian permasalahan tersebut, yang pertama itu keputusan itu tidak diambil secara terburu-buru. Kemudian keputusan yang dihasilkan itu dihasilkan dari musyawarah bersama rekan-rekan guru atau warga. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Tantangan yang kami hadapi selama penyelesaian kasus yaitu yang pertama yaitu mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Kemudian yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Keputusan itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Seperti itu. Kemudian di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga. Kemudian keputusan diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi dua belah pihak. Karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Kemudian kurangnya dukungan dari pihak lain. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Artinya bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, pertama tentunya jika masalah itu masalah ringan, kita bisa selesaikan pada saat itu juga. Kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya masalah itu agak berat, itu perlu proses untuk mengambil keputusan. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema itu? Tentu ada orang-orang yang mendukung untuk pengambilan keputusan. Yang pertama tentunya rekan-rekan kerja, kemudian warga sekolah, misalnya komite, orang tua, dan yayasan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Oke, dari pengalaman tersebut tentunya saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Kemudian setiap pengambilan keputusan harus dilaksanakan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Setiap pengambilan keputusan pasti akan memiliki risiko. Maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir risiko yang akan terjadi berikutnya. Baik Ibu, sangat bagus sekali dalam mengambil keputusan dilema etika ini. Sangat bijak sekali ya dari jawaban yang Ibu berikan. Terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk sesi wawancara untuk mendukung tugas saya sebagai CGT. Terima kasih banyak Ibu. Semoga sukses. Ya, terima kasih.